Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu. Gus, jenengan sama saya itu masuknya surga cepat saya. Kenapa? Kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Itu yang masuk surga itu yang masih mencari-cari. Kalau jenengan sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu. Wah, kurang ajar betul itu orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita di surga abadal abad? Itu oleh ulama seperti Imam Suyuti dibabkan bab niat. Karena kita punya niat, punya komitmen. Lau isna abadal abad la amanna ya abadal abad. Lau syi'na abadal abad ya la sholaina abadal abad. Karena kita punya niat, andaikan kita hidup selamanya, kita akan iman selamanya. Andaikan kita hidup selamanya, kita akan sholat selamanya. Nah, kenapa orang kafir mu'adzab abadal abad padahal dia kafirnya juga terbatas? Karena di hati mereka kalau hidup terus ya akan begitu terus. Sehingga disebut itu dibabkan di bab apa nih? Niat. Nah, orang mukmin barokahnya ada istafet tadi, habis subuh ingin duhur, ingin asar. Selalu perjalanannya dari estafet melakukan kebaikan menuju estafet kebaikan yang lain. Makanya orang mukmin kata Rasulullah SAW, fal mukmin bena hasanaten, yaitu hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Sehingga saya mohon sekali kalau jenengan sedang melakukan kebaikan harus langsung punya niat kebaikan yang lain. Makanya saya tetap berharap suatu saat setelah Mbah Hamid akan lahir wali baru, lahir wali. Ngenteni terus. Orang kudu kasil saiki ngenteni wae ben terus. Karena kalau kasil saiki malah ndak nganti ngenteni. Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu. Gus, jenengan sama saya itu masuknya surga cepat saya. Kenapa? Kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Itu yang masuk surga itu yang masih mencari-cari. Kalau jenengan sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu. Wah, kurang ajar betul itu orang itu. Jadi itu syaratnya harus masih mencari. Kalau sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu karena sudah ada yaltamisu fihi ilman. Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda. Saya ngijazahi Mbak Idris enggak berani. Tak ijazahkan ini sama Gus Aziz. Mbah Hamid dulu masyhurnya itu supaya orang-orang tua ini yaltamisu fi ilman. Itu yang orang-orang sepuh itu kalau sowan beliau disuruh ngapalkan Quran. Ada yang 2 tahun mati, 4 tahun mati. Sementing kata beliau, kata Mbah Hamid sini, sementing kowe nuju golek ilmu cum. Termasuk Pak De Bukhari yang orang lasem itu juga ngapalkan Quran. Ada yang 6 juz mati, 9 juz mati. Karena Mbah Hamid ingin semua orang itu yaltamisu fihi ilman, bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Ilmu. Meskipun beliau tahu secara teori nggak sampai umurnya. Makanya kalau suwun yang sepuh-sepuh ini juga terus daftar wali nanti terus belajar. Tapi jangan buku yang menyesatkan. Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu tuh ingin semua orang itu melakukan hasanatin qad qadaha wa hasanatin yang tadhiruha. Tapi Rasulullah karena tahu kalau orang terlalu kepedean itu masalah. Terus Nabi juga ngendikan wal mu'min baina makhofaten, orang mukmin dalam ketakutan dua, yaitu baina ajalin qad madha la yadri mawahu qadin fihi mawahu saniun fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawahu qadin fihi. Itu betapa Rasulullah itu jami'ul kalim, orang yang kalau ngendikan itu mudah difahami. Tapi kamu jangan selalu gembira, kamu itu punya dua ketakutan, dihimpit dua ketakutan, yaitu ketakutan masa lalu kamu yang kamu tidak tahu Allah akan memperlakukan kamu kayak apa, dan ajal yang akan datang kamu juga gak pernah tahu nanti kamu diperlakukan Allah kayak apa. Makanya terus ulama-ulama kalau ngarang itu biasanya dibabkan kitabul khaufi war roja. Jadi rojaknya karena al mu'min baina hasanaten, yaitu hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Tapi juga al mu'min baina makhofaten baina ajalin qad madha la yadri mawahu saniun fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawahu qadin fihi. Sehingga orang Islam semuanya stabil, ada khauf, ada raja. Dan itu lagi-lagi di kitab Ihya, kitab yang dimulazamai Mbah Mun, dimulazamai Mbah Hamid. Saya sampai sekarang masih terus belajar Ihya. Nak ra iso yo ngerpek. Saya sampai sekarang masih ngerpek kitab Ithaf itu. Karena saya punya Ihya itu 4 kalau nggak 5, cetakan Toha Putra, DKI, Darul Hadis Al-Qahirah. Saya biasanya kalau kitab induk punya sampai 4 sampai 5. Nggak tahu kalau ibu induk nggak tahu itu punya, nggak tahu saya. Pokoknya kalau kitab induk itu saya punya sampai 4. Karena sering salah cetak.
Kenapa dulu sering salah cetak begini, kalau seorang ulama ngarang ditungguin muridnya. Imam Buaiti nulis, Imam Buzani nulis, Imam Robi nulis. Mungkin karena Imam Syafi'i ngendikan misalnya yas taswir, mungkin yang satu nulis pakai shin, yang satu nulis pakai sod. Sehingga kitab sekecil takrib itu ada wafinu sotin gak ada. Nah, karena kalau sekarang kan enggak di komputer, kalau masternya sama ya sama. Terus kalau dulu enggak, wafi ba'din nusah gak ada, wafi nusotin gak ada, karena muridnya beda.